Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rivalno. Saya perwakilan dari kelompok Tata Kelola Perusahaan di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Disusun dengan rekan saya yang pertama ada Ferdinand Ardinata Wibowo, Zidan Rizkullah, Fatan Gani Asakir, Ilmi Rizky Saputra, Kezia Zain Suryahak. Oke, kali ini kami mengambil PT Pertamina. Sejarah singkat dari PT Pertamina didirikan melalui penggabungan PN Permina pada tahun 1957 dan PN Pertamin pada tahun 1961. Menjadi PN Pertamina pada tahun 1968. Pada 2003, resmi menjadi PT Pertamina Persero berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001. Visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya menjalankan usaha minyak, gas, dan energi terbarukan secara terintegrasi. Struktur perusahaannya, yaitu ada direksi, dewan komisaris, dan MPS. Lingkup bisnis dan anak perusahaan. Bisnis utamanya adalah hulu, yang kedua ada kilang dan petrokimia, distribusi energi, listrik, dan energi baru terbarukan. Untuk anak perusahaannya ada PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina International Shipping. Pengertian dan tujuan GCG. Pengertiannya ada governance adalah kerangka kerja yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dan efisiensi keputusan, melindungi pemegang saham dan pemangku kepentingan, menciptakan kepercayaan publik dan investor. Prinsip GCG di Pertamina. Yang pertama ada transparansi, informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas, struktur yang memungkinkan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga ada responsibilitas, tanggung jawab terhadap dampak operasional sosial dan lingkungan. Yang keempat ada independensi, keputusan yang diambil tanpa benturan kepentingan. Yang terakhir ada kewajaran atau fairness, perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan. Implementasi GCG di Pertamina. Struktur organisasinya ada RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan fungsi audit internal. Mekanisme pengendaliannya ada penilaian berkala penerapan GCG, penilaian oleh pihak internal dan eksternal. Praktik nyatanya ada pedoman tata kelola atau Code of Corporate Governance dan Subholdings Upstream. Komitmen keberlanjutan terkait GCG di Pertamina. Kebijakan keberlanjutan atau ESG. Integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang kedua ada komite keberlanjutan dan roadmap. Pembentukan komite keberlanjutan dan peluncuran microsite. Yang ketiga ada hubungan GCG dan keberlanjutan. GCG mendukung penerapan ESG di Pertamina. Oke, dampak penerapan GCG. Dampak positifnya ada peningkatan kepercayaan publik dan investor, perbaikan efisiensi operasional, dan pengendalian internal. Tujuannya ada untuk kasus korupsi yang menunjukkan kelemahan implementasi GCG. Yang kedua ada tantangan dalam konsistensi pelaporan dan audit. Tantangan dan upaya penguatan GCG di Pertamina. Tantangannya ada budaya organisasi yang belum sepenuhnya menerapkan GCG, benturan kepentingan dan pengaruh politik. Upaya penguatan sistem whistleblowing, audit internal, dan integrasi ESG. Yang kedua ada pelatihan budaya tata kelola dan etika untuk seluruh organisasi. Jadi untuk kesimpulannya, penerapan GCG di Pertamina penting untuk kinerja perusahaan dan keberlanjutan. Dan kedua ada tantangan dan peluang perbaikan GCG harus dijalankan secara berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terbilang kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.